Sebelum melakukan pembekaman, terapis wajib menjalankan standar pengamanan untuk menghindari dari virus atau bakteri dengan memakai masker dan sarung tangan, serta medan bekam perlu dilakukan tindakan asepsis untuk sterilisasi, yaitu medan bekam diusap menggunakan alkohol 70% satu arah. Ini kita usahakan satu arah karena kita tidak akan mengusap lagi. Kemudian setelah itu diusap menggunakan povidone iodine. Baru kemudian dilakukan pemborehan dengan menggunakan minyak herbal. Ini dilakukan supaya tubuh pasien licin dan mengurangi rasa perih pada pasien. Ini fungsinya supaya daerah yang akan kita lakukan pengekopan ini dia ada minyaknya sehingga bekam. Setelah itu baru dilakukan pengekopan pada titik-titik yang kita inginkan seperti kedua pundak dan lainnya. Namanya kahil, kemudian katifain atau Sambil menunggu medan bekam siap untuk dibekam, disiapkan pisau bedah untuk melakukan torehan pada medan bekam. Ini adalah metode hanya menyentuh apapun ya. Kita harus kembalikan lagi boleh atau kita letakkan dia dengan posisi yang menggantung ya. Dan usahakan mata pisau tidak menyentuh apapun. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar alat tetap steril. Apabila di saat pengekopan didapati warna hitam, maka hal itu adalah salah satu tanda terbaik untuk dikeluarkan darahnya dengan dilakukan pembekaman. Bekam basah tentunya boleh-boleh saja, karena bekam basah indikasinya sampai di dalam tubuh kita ya. Baik, ini cukup, bisa kita lepas. Ya, kita letakkan semuanya dulu ya. Baik, kalau ada minyak yang kira-kira nanti dia bisa kemana-mana, maka kita bersihkan dulu. Tahapan penorehan ini ya, kita pakai metode. Tahap selanjutnya adalah dilakukan penorehan dengan cara menorehkan pisau bedah mengikuti serat kulit. Hal ini dimaksudkan agar tidak meninggalkan bekas luka yang permanen pada tubuh pasien. Baik, kita lakukan penorehan ya. Torehan tidak boleh dalam-dalam dan hanya dilakukan dengan tipis. Terapis perlu memberitahukan dan meminta izin kepada pasien yang akan dilakukan penorehan. Kemudian pasien didoakan. Bacakan doa untuk kesembuhan ya. Arhibaksa robbanas isfi antas safi la sifa ila sifa'uwa sifa alla yugadiru sakoma. Serat yang ada pada pundak adalah menyerong ke bawah kanan dan kiri. Sana kanan kiri ya. Ini agak berbeda karena kita bisa pakai seperti ini ya. Kita mulai ya. Seperti ini. Kemudian untuk yang katifen dia seperti ini. Katifen Pada punggung menyerong ke bawah kanan bila berada di sebelah kanan tulang belakang, dan ke bawah kiri bila berada di sebelah kiri tulang belakang. Ya, ini juga ke samping. Kita usahakan sayatan setipis mungkin dan tidak boleh ada sayatan tunggal. Sedangkan di bagian pinggang seratnya adalah mendatar. Cukup setengah senti. Untuk area pinggang maka dia mendatar ya. Ya, seperti ini dia mendatar. Untuk arah leher dia ke bawah.
Setelah tertoreh, baru dilakukan pengekopan kembali dan tunggu sampai darah keluar dengan maksimal, dan hanya boleh dilakukan selama 5 menit. Kita lakukan pengekopan kembali pada area yang sudah kita lakukan penorehan ya. Kita usahakan besar kopnya sama seperti saat kita melakukan pengekopan awal. Baik, ini kita tunggu sampai keluar maksimal, yaitu tandanya ketika sudah volume darahnya tidak bertambah lagi. Ya, tentunya juga pengekopan ini juga maksimal dilakukan 5 menit ya, 5 menit. Ya. 5 menit. Ya, kita cek, terkadang ada gelas kop yang dia tekanannya berkurang ya. Kita cek. Kemudian ketika kita menunggu seperti ini, maka diusahakan posisi tangan kita tidak menyentuh apapun ya. Kita posisinya bisa seperti ini ya, sambil menunggu, sehingga tangan kita yang sudah terkontaminasi ini tidak menyentuh medan atau instrumen yang lainnya ya. Kita siapkan sambil menunggu, kita bisa siapkan kasa. Kasa ini kita buat di dalamnya ada kapas untuk menampung darah ya, untuk menampung darah seperti ini kita buat ya, supaya dia lebih bisa menampung darah. Setelah darah keluar dengan maksimal, kemudian lepas kop bekam dan bersihkan menggunakan kasa dan kapas. Baik, ini kita perhatikan, kita bersihkan kop yang terkena darah ya, bisa caranya seperti ini. Saya memakai metode sarung tangan yang kita memang terkontaminasi darah, sehingga nanti kita selalu butuh 2 sarung tangan supaya lebih bersih ya. Kalau kita inginkan sarung tangan kita tidak kena darah, maka memegang kasa ini kita bisa menggunakan klem ya, kita bisa menggunakan klem ya. Silahkan, ini metode saja. Jangan sampai tangan kita yang menyentuh darah ini, terkontaminasi darah ini, menyentuh alat yang memang dia tidak boleh terkena darah. Bersihkan area pembekaman dengan mengusapnya searah sayatan. Hal ini dilakukan supaya pasien tidak merasakan sakit. Ambil darahnya. Usahakan kita mengusap, maka usapannya searah dengan arah sayatan ya. Ketika kita mengusap, maka usapannya searah dengan arah sayatan, sehingga harapannya sayatan kita tidak begitu melebar. Ulangi pengekopan hingga keluar darah putih atau yang dikenal dengan plasma darah.
dan ini menunjukkan jika area pengekopan telah bersih dan pembekaman tidak boleh dilanjutkan. Kita ulang pengekopan lagi. Kita ulangi pengekopan lagi sampai nanti sudah keluar yang namanya plasma darah atau cairan bening yang menunjukkan kalau daerah situ, daerah yang kita lakukan pengekopan, dia sudah bersih ya. Sehingga harus kita sudahi, tidak boleh kita lanjutkan. Karena kalau kita lanjutkan nanti yang terjadi muncullah yang namanya vesikel atau gelembung-gelembung bening yang akan terasa perih di tubuh pasien. Baik, kita lihat apakah sudah keluar plasma atau belum ya, kita bisa cek. Ya, kita buka seperti ini ya. Kita mencari apakah sudah ada cairan bening yang keluar ya. Kalau belum, nanti kita bisa lakukan pengulangan sekali lagi. Ya, ini belum keluar ya, kita lakukan pembersihan dulu, kemudian nanti kita lakukan pengulangan. Yang perlu kita perhatikan adalah pengekopan tidak boleh lebih dari 5 menit karena efeknya selain hipoksia, kalau pada bekam dengan sayatan efeknya semakin memperlebar sayatan ya, sehingga habis dibekam pasien lebih merasakan perih. Pembekaman juga boleh disudahi atau tidak boleh dilanjutkan ketika darah sudah tidak keluar lagi, meskipun darah putih belum keluar. Dan perlu diingat, tidak boleh dilakukan penyayatan ulang di tempat yang sama. Keluhan sehari-hari seperti meriang, batuk, pilek, badan pegal-pegal, dan dia bisa berkeringat, maka keadaan seperti ini bisa dilakukan pembekaman basah karena tipe masuk angin panas. Kita bisa melihat hasil sayatan kita itu terlalu dalam atau tidak, itu kita bisa melihat dari hasil torehan yang kita lakukan. Tentunya yang kita anjurkan ya torehan yang setipis mungkin, tapi torehan yang juga dia menoreh. Jangan sampai kita setipis mungkin tapi tidak menoreh sehingga darah tidak keluar. Maka batasannya tetap kita tolerir atau masih kita anggap wajar ketika ada bekas, tapi dengan bekas yang bekas jaringan luka yang dia tipis ya, tipis. Contohnya seperti ini, maka masih diperbolehkan. Kalau yang lainnya terkadang tidak menimbulkan bekas ya, itu yang lebih baik. Sayatan yang tidak diperbolehkan tentunya menghasilkan sayatan yang dia menghasilkan luka yang cukup lebar ya, cukup lebar sehingga nanti menimbulkan jaringan parut yang permanen. Ini kita setelah selesai pembekaman, borei bekas pembekaman dengan menggunakan minyak herbal dan jaga terkadang sterilisasinya. instrumentasi itu banyak, tapi tinggal kita milih mana yang lebih nyaman. Yang lebih nyaman bagi kita yang seperti apa. Yang penting adalah masalah kebersihan dan sterilitas ya. Ya, seperti ini bisa kita lakukan seperti ini ya. Ya, kita usahakan minyak itu masuk ke dalam pori-pori ya. Selesai, dia juga harus dalam kondisi yang bersih. Kita bersihkan ya sisa-sisa minyak yang ada ya. Kita harus ingat
ketika kita mengusap, membersihkan, maka arahkan sesuai dengan arah sayatan. Ya, kita arahkan sesuai dengan arah sayatan. Ya, ini pembaca bisa melihat bagaimana hasil sayatan yang kita anjurkan, ya seperti ini ya. Jadi tidak begitu terlihat, sehingga kita minimalkan